Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Caritoloma dimanapun berada. Hari ini saya Muhammad Iksan telah sampai di Jorong Bukit Gombak Situa, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Dan hari ini saya akan bertemu salah seorang tokoh penggerak UMKM ikan hias yang ada di sini. Penasaran seperti apa? Saya akan berbincang dengan beliau di sini aja di Caritoloma di Sumbar Time. Baik, Dunsana Caritoloma, hari ini tepat di jam ini ya, Isan sudah bertemu dengan Pak Aprianti Sahar alias Datu Rangkayo Basah, dan sekarang kita akan menanya seputar tentang ikan hias ataupun UMKM dan juga kabarnya Pak Datu ini juga menjadi pelopor ikan hias yang ada di Nagari Mungo. Langsung saja Pak, izinkan Isan bincang-bincang Pak. Ya. Mungkin untuk pertanyaan awal, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu profil dari Bapak. Perkenalan dulu gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para adik-adik. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri, nama saya Aprianti Sahar. Bapak Aprianti Gelar Sahar. Datu Rangkayo Basah Nan Mudo. Kelahiran tahun 68. 68 Pak. 68 ya. Jadi dalam hal ini bagaimana yang disampaikan Isan tadi, saya sebagai istilahnya pelopor atau penggerak perikanan di Nagari Mungo. Pada kesempatan siang ini akan menyampaikan beberapa hal kepada kita bersama. Iya. Pak Isan ya. Iya Pak. Oke Pak. Ya. Langsung saja di pertanyaan pertama. Sejak kapan Bapak mulai usaha pembibitan ikan ini Pak? Sebenarnya saya bergelut dalam usaha perikanan itu sudah dari SD sudah bisa. Dari SD? Nah, dari SD sudah bisa. SMP, SMA pun, waktu sekolah SMA pun kita bergerak di dalam lingkungan pengembangan ikan. Pengembangan ikan. Masalahnya waktu itu orang tua kan bilang gini, kalau kalian mau tambah belanja dari apa yang kami kasihkan tiap-tiap hari, kalian harus berusaha ikan katanya kan. Oke. Yang ini masalahnya kan kita di Mungo ini sudah potensi masalah perikanan. Kearifan lokalnya memang ikan dari dulu ya Pak. Ikan, nah, itu istilahnya kalau bahasa awaknya, kalau Mungo ko pariok barenya ikan. Gitu. Oke. Nah, itu kan sudah dari dulu, dari awal-awal dulu. Oke. Nah, Berarti dari dulu, dari kecil-kecil sebenarnya sudah emang ada ilmu untuk pembibitan ikan ini ya Pak ya? Ya. Namun Bapak memulainya secara serius kira-kira kapan Pak? Yang serius setelah berkeluarga. Berkeluarga. Kita berkeluarga tahun 91. 91. Nah, terus karena mungkin tuntutan ekonomi dibanding waktu kita remaja-remaja gitu kan. Kalau remaja-remaja kita kan waktu itu kan hanya untuk belanja diri sendiri kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau udah berkeluarga itu termotivasi untuk melanjutkan daripada usaha keluarga, usaha orang tua gitu Orang tua. kan. Nah, orang tua. Jadi waktu itu karena memang ilmu itu sudah diturunkan oleh orang tua gitu Secara kan. turun-temurun ya Pak ya? Turun-temurun gitu. Satu lagi di lingkungan kita sudah bisa belajar kan dari orang-orang di samping samping kita semua yang ada di Mungo ini gitu kan. Nah, terus ya nggak harus belajar banyak kan gitu misalnya. Nah, saya coba gitu kan, Nah, awalnya emang ya karena baru-baru kan, nah, emang penghasilan biasa-biasa aja gitu. Berarti kan. pernah mencapai, maksudnya berada di titik nol Pak? Pernah San. Boleh dong diceritain misalnya kisah, misalnya kalau dulu memang pernah waktu itu miris sekali, penjualan misalnya kurang dan sebagainya, bagaimana perjuangan Bapak itu dulu? berawal dari moneter San. Tahun 9798. 9798. Nah, waktu musim kabut gitu kan. Kan pas waktu itu kan musim kemarau kan terlalu panjang. Sampai mencapai 6 sampai 8 bulan waktu itu tahun 98. Tahun 98. Musim kabut. Jadi waktu itu kan kolam-kolam Bapak pada kering semua. Pada kering semua. Masalahnya kolam Bapak kan tempatnya kan gini. Banyak yang di daratan, agak bukan banyak yang di lurah-lurah gitu kan. Oke. Jadi kan kebetulan kawan-kawan yang lain ada yang berusaha di kolam-kolam yang itu, kolam-kolam yang
masih mencukupi airnya. Oke. Jadi kan untuk antisipasi itu Bapak coba untuk ngambil ikan sama orang-orang itu. Oh, berarti ngambil ikannya terus kita jual lagi. Nah, kita jual lagi. Sampai waktu itu Bapak pernah ke Pariaman pernah. Pariaman, mana Garendong sama naik Honda. Garendong. Nah, naik bawa Honda. Motor. Seasar ya, motor Seasar. Pakai garendong di belakang. Garendong yang apa tuh, yang bang bawa ikan tuh. Oke, dari Mungo ke Pariaman. Mungo itu ya, Mungo ke Pariaman. Mana aja lagi, Pak? Ke Batu Sangkar pernah. Batu Sangkar. Sudah itu pokoknya keliling-keliling Sumbar lah pernah. Keliling Sumbar dengan motor garendong dengan motor Astrea gitu kan. Itu berangkatnya dari pagi ke malam atau gimana sih, Pak? Dari pagi udah jam 6:30 itu udah standby itu. Sudah itu nanti pulangnya sampai kadang-kadang jam bahkan ada siap-siap maghrib baru sampai di rumah gitu kan. Luar biasa perjuangannya, Pak ya. Pokoknya waktu itulah ya demi untuk apalah kan anak dan istri gitu kan. Oke. Jadi tahun 98 kan sudah itu siap meneter, tahu-tahu sudah datang musim apalagi musim hujan lagi. Nah, Bapak udah mulai bisa berusaha lagi di rumah. Oke. Terus Bapak waktu itu bilang juga sama keluarga naik motor jauh-jauh kayak gitu katanya kan. Iya, resikonya gede juga ya, Pak ya. Gede gitu kan, lebih bagusnya kita usaha aja di rumah. Nah, gitu kan. Nah, jadilah Pak usaha di rumah. Ulang lagi ngolah kolam gitu kan. Terus udah mulai menghasilkan. Bapak jualan juga, tapi udah sekitaran sini aja lagi, sekitaran Pai Kembu gitu kan. Putar-putar bawa gerendong atau umpamanya hari Minggu kan. Kalau hari Minggu itu kan semua orang Mungo toke-toke ikan di Mungo ini kan ke Pasar Ibu tuh. Oh, di Pasar Ibu? Di Pasar Ibu gitu kan. Nah, terus Bapak situ tiap minggu ke Bapak Pasar Ibu gitu kan. Nah, itu tahun-tahun 2000-an. 2009 kebetulan ada termotivasi kawan-kawan yang berusaha ikan nih, pelaku-pelaku usaha ikan nih yang ada di Mungo. Nah, gitu kan. Bagaimana kalau seandainya kita dirikan kelompok? Oke, berarti kelompok perikanan gitu kan. Jadi istilahnya kita yang di sekitaran sini, yang di sekitaran lokasi kita ini kan mendirikan suatu semacam usaha bersama gitu kan, istilahnya kelompok perikanan. Kelompok perikanan. Kelompok perikanan. Waktu itu tahun 2009 kami beri nama sebuah kelompok namanya Bibit Jaya. Bibit Jaya. Sesuai nama, semoga harapannya bibitnya itu jaya ya, Pak. Namun Pak, bisa potong dulu sebelum kita lanjut pembicaraan tentang pembibitan dengan kelompok ini. Kira-kira ikan yang Bapak bibit itu apa saja sih, Pak, sebenarnya? Waktu itu nila, gurame. Kalau bahasa kitanya ikan kalai. Kalai, ya, oke. Apalagi, Pak? Kalau bahasa Mungonya ikan kalai. Tapi orang-orang udah tahu tuh ikan kalai itu mana-mana juga orang tahu kan gitu. Iya. Terus ikan waktu itu kan lele. Ikan lele. Jadi pas waktu itu lele ini lagi tren-trennya gitu kan. Oke. Sampai Bapak waktu itu nggak fokus usaha lele. Sampai waktu itu Bapak sampai pernah dulu dengan 150.000 ekor lele, Bapak tukar sama mobil pernah. Mobil. Tapi mobilnya mobil Zebra tahun 89. Oke. Bapak mobil kasih Zebra. nama mobil itu Sumi Lele gitu ya. Sumi Lele. Karena hasil dari lele ya, Pak. Itu gimana ceritanya 150.000 ekor, Pak? Luar biasa itu. Alhamdulillah kan gini, kalau lele itu kan pembibitannya mudah gitu kan, ini kan mudah. Itu hasilnya tergantung kita mengolah kolam. Kalau kita bisa menerapkan pengolahan kolamnya secara apa namanya, ya istilahnya apa namanya, yang tertata gitu kan, tertata gitu kan, itu akan menghasilkan banyak hasil. Banyak apa itu? Banyak bibitnya itu. Namanya dari lapa itu bisa menghasilkan, bahkan satu kolam pun bisa menghasilkan sampai 60.000 sampai 70.000. Oh, berarti satu kolam pun sudah banyak sebenarnya ya, Pak ya? Banyak, ya. Oke. Dan mulai ke bisnis ikan hias ini kapan, Pak? Kalau ikan hias kan kalau nggak salah baru 2 tahun ini, San. 2 tahun ini, Pak. 2 tahun ini, San. Dengan adanya waktu itu pelaksanaan apa namanya tuh, ini semacam lomba, bukan lomba, kompetisi? Bukan itu, kalau di ikan hias apa namanya itu? Lomba ikan hias. Kontes. Oh, kontes. Kontes ikan hias. Jadi kan
waktu itu kami belum banyak yang berusaha di ikan hias. Nah, jadi kebetulan kawan-kawan yang sudah punya ikan hias mengadakan kontes di Mungo ini, kontes ikan hias koi. Ikan koi. Nah, koi waktu itu yang pertama diadakan kan. Kiranya pas siap kontes tuh udah banyak peminat kayaknya karena menengok kontes itu kan. Nah, terus kawan-kawan mikir-mikir, nampaknya prospek ikan hias agak kuat. Nah, kan gitu apanya. Awak pun nengok itu pula kan, nengok potensi di daerah Mungo. Kalau dulu Mungo cukup air, kalau sekarang kan seperti yang saya tengok kan banyak tuh yang udah kolam yang jadi kebun jagung gitu kan. Jadi kebun ya, Pak. Jadi kalau umpamanya kita berusaha di ikan hias kan gini, tidak perlu cukup banyak air dan tidak perlu cukup luas lahan. Oh, berarti dengan lahan yang kecil pun sebenarnya nggak masalah ya, Pak ya? Itu kan. Bahkan dalam kamar pun bisa pengembangan ikan hias. Contohnya model ikan mempis, ikan cupang, itu bisa tuh. Berarti sebenarnya gampang sebenarnya, Pak ya? Iya, itu gampang-gampang susah ya, Pak ya? Gampang susah ya. Jadi mulai Pak bergerak ke ikan hias. Nah, kebetulan dapat apa namanya dari Dinas Perikanan gitu kan, dapat dukungan dari Dinas Perikanan. Oh, berarti Pemda ikut mensupport, Pak? Ikut sekali sekarang, apalagi saat ini ya, saat ini kami di Mungo lagi saat-saatnya lagi mendirikan kampung ikan hias. Kampung ikan hias yang bilang tadi yang 2009 itu? Bukan. Bukan. Kalau yang 2009 itu pendirian kelompok. Oh, kelompok. Kelompok kan, kelompok perikanan. Sejak kami terdaftar di perikanan itu udah banyak sekali dukungan dari dinas-dinas perikanan terhadap kami gitu kan. Bantuan-bantuan indukan, bantuan bibit, bahkan makan sampai pakan. Sampai ke pakannya? Ya. Berarti luar biasa support Pemda 50 kota ya, Pak ya? Ya. Dan sekarang sampai akhirnya menjadi kampung. Nah, dan sekarang baru di 2021 ini, karena Bupati kita sekarang ya, Bapak Saparudin ya. Iya, Bapak Saparudin. Itu akan istilahnya di 50 kota ini akan mensupport sekali masalah pelaku usaha yang berusaha di perikanan ini, apa namanya itu? Istilahnya UMKM. 50 kota ini akan kita jadikan sebagai sumber ikan di Sumatera Barat. Luar biasa. Nah, itu dalam tahapan pemerintahan Bupati kita sekarang. Dan Mungo adalah salah satu. Dan Mungo adalah salah satu daerah. Oke. Coba dari dulu kan Mungo ini udah terkenal masalah ikannya kan gitu. Kalau orang Mungo kalau berikan-ikan atau bibit ikan orang sudah tahu semua ya, Pak ya. Sudah apa kan itu semua udah tahu semua kan. Tinggal penerapan di lapangan. Gitu. Cuma masalah sumber air tadi yang jadi masalah sampai sekarang. Gitu kan. Jadi kami sudah kerjasama dengan Dinas Perikanan, dengan Pemda untuk bagaimana air ini nanti bisa juga mencukupi di daerah Mungo. Nah, gitu yang kami usahakan sekarang. Contohnya dengan adanya pendirian kampung ikan hias ini, paling tidak nanti dampaknya terhadap, paling tidak nanti adanya lah, kalau tidak sumber air, ya sumur-sumur bor lah. Sumur bor. Nah, itu harapan kami kan. Dan alhamdulillah kemarin ini salah seorang dari anggota dewan di kebetulan putra negari Mungo gitu kan. Asli putra daerah ya, Pak. Putra daerah gitu kan. Nah, itu sangat support sekali dan sudah menjanjikan kami akan ngasih nanti di dana pokirnya 10 buah sumur bor untuk mensupport pendirian kampung ikan hias di Mungo. Otomatis air yang tadinya kesulitan kita mencarinya akan dibantu melewat dengan sungai sumur bor ini, ya, Pak ya. Iya. Oke, kira-kira kapan dijanjikannya untuk eksekusinya, Pak? Kalau tahapannya mungkin 2021 ini tidak mungkin lah kan. Coba kan dalam kemarin ini sudah kami bincangkan dalam perubahan itu nggak bisa lagi, mungkin 2022. 2022. Dan pun dalam tahapan pendirian kampung ikan hias ini kami baru sampai akan membuat SK. Oh, membuat SK-nya dulu. So, kan kami kerjasama sama riset. Oh, Kementerian Riset? Iya. Oke. Kementerian dari KKP Pusat, yang dari riset dari Depok kemarin itu sudah turun
Udah turun langsung udah ke turun sini langsung ke dalam Mungo. rangka untuk Iya, kampung, kampung ikan hias ini. Jadi kan riset sekarang lagi meriset gitu kan, umpamanya potensi umpamanya daerah ini apanya ikan hiasnya potensinya apa, gitu kan. Pokoknya yang di sini potensinya apa gitu kan. Lagi orang riset pun sekarang rencana mau dirikan kantor di 50 kota. Tahapannya mungkin dalam jangka 2-3 tahun gitu. Berarti secara jelas Pemda sepertinya sudah melihat peluang ini ya, ada ya Pak ya, dan ikut membantu masyarakat yang ada di sini berarti ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk ikan hias atau ikan yang sudah Bapak produksi di sini ini penjualannya kemana aja Pak? Kalau kita pribadi ya, kalau kita pribadi, kita sekarang penjualan kita, pemasaran kita udah sampai ke Duri. Ke Duri kita ada punya langganan orang akuarium. Nah, itu udah itu secara pribadi kita kan. Iya Pak. Itu paling enggak sekali seminggu lah, Nah, itu terus ke Padang. Kawan-kawan yang jualan ikan di Kota Padang. Nah, itu Pekanbaru. Nah, kan. Nah, terus yang lokal di sini. Namanya kan akuarium yang ada di Payakumbuh. Itu umumnya dari Mungo. Dari Mungo ya Pak ya. Berarti secara tidak langsung sekarang masyarakat Mungo sudah paham dan sudah mengerti dengan potensi yang ada di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan cara pembibitan ikan. Iya. Kira-kira menurut Bapak sebagai orang yang sudah turun atau terjun langsung, sudah bertahun-tahun di bidang ikan ini, barangkali pesan-pesannya untuk anak muda yang pengen membuat usaha ikan misalnya kepada Ihsan, karena banyak lettingan ataupun rombongan dari lettingan Ihsan yang pengen memulai usaha tapi masih ragu Pak. Kira-kira pesannya untuk kaum milenial yang ingin berusaha ini gimana Pak? Sebenarnya sekarang kan udah banyak udah banyak ya anak-anak muda yang udah mencoba berusaha di ikan. Contohnya sekarang kan di kota-kota di sekitaran Payakumbuh udah 50 kota. Sekarang kan udah banyak tuh didirikan kolam-kolam terpal, semacam kolam terpal kayak gitu kan, untuk berusaha ikan. Sebenarnya kalau kita fokus dalam usaha ikan, itu istilahnya kalau kami di Mungo piti godang malam istilahnya. Piti godang malam, maksudnya godang malam. Apa ini Pak? Pitinya keluarnya malam atau gimana? Kalau kita berusaha ikan ini kan tanpa kita sadari dari malam ke malam itu kan pertumbuhannya itu kan. Jadi istilahnya apa itu namanya San? Makanya hari ini itu sampai seminggu tahu ikannya udah banyak aja. Udah dipanen gitu kan. Jadi istilahnya kalau berusaha di ikan ini agak mudah dibanding usaha tani yang lain gitu. Yang penting fokus berarti ya Pak ya. Iya, Contohnya Bapak kan dulu sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi kan. Dulu Bapak dari naik motor Astrea gitu kan, pakai gerendong itu kan dari dulu. Nah, sekarang sejak tahun berapa tuh? Sejak tahun 2000 kalau tidak salah 2015. Nah, 2015 itu Bapak udah berusaha di rumah aja lagi. Udah istilahnya online gitu aja. Gitu luar biasa. Pak, sejauh ini kira-kira kendala yang Bapak dapat selama berusaha ikan ini apa aja Pak? Pasti ada gitu ya Pak. Kalau usaha ya namanya kadang-kadang naik turun tuh ya San ya. Contoh di pemasaran kan. Sampai sekarang masih ditemukan kayak gitu. Kadang-kadang ada masanya, contoh ikan hias tuh kan. Ada masanya orang, contohnya saat corona ini, di awal-awal corona dulu agak kuat San. Masalahnya orang istilahnya stay at home, apa istilahnya? Stay at home. Di rumah aja. Di rumah saja. Nah, gitu kan. Jadi orang banyak berusaha di rumah, bikin kolam, bikin itu kan. Nah, sekarang karena apa? Sudah mulai new normal. Udah mulai new normal ini kan, itu kan orang udah banyak stok ikan hias. Itu mulai dari siap lebaran ini agak terkendala masalah pemasaran itu. Kemarin ini tambah pula masalah PPKM. Jadi orang-orang pada takut keluar rumah. Nah, gitu kan. Nah, jadi agak berpengaruh juga. 3 orang anak Bapak kan? Sekarang anak Bapak ada 3 orang. 3 orang. Nah, sekarang udah tamat ITB satu tamat ITB tahun 2015. Bapak belanjai, ya istilahnya Bapak kuliahkan dengan usaha perikanan, usaha ikan.
Nah, sekarang udah bekerja di perusahaan sewa Jepang. Oh, di Jepang. Bekasi. Oke, Di Bekasi. di Bekasi. Nah, yang nomor 2 udah tamat dari UNAN. Tamat dari UNAN. Saya jurusannya pertanian. Karena nggak lulus di perikanan kan. Oke, gitu. tapi masih Iya. ada lah relate-nya sedikit, Pak. Iya. Nah, Dan terus ketiga? yang ketiga sekarang udah kelas 2 MTSN Kota Nampe. Oh, semua berkat usaha pembibitan ikan yang dirintis oleh Bapak dari nol waktu itu ya, Pak ya. Iya. Anak sudah tamat Iya. ITB, luar biasa. Juga UNAN tadi ya, Pak ya. UNAN. Sekarang ada juga yang lagi sekolah SMP di MTS ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, sebelum kita tutup, Pak, luar biasa hari ini cerita Loma, benar-benar Loma sekali. Banyak ilmu yang kita ambil dari Pak Datuk. Dan sebelum kita tutup dan sana, kita minta dulu closing statement dari Pak Datuk atau harapannya terkait pembibitan ikan ini untuk masyarakat, juga untuk anak muda atau pemerintah barangkali, Pak. Ya. Silakan, Pak. Kalau harapan kita ya dari pelaku usaha untuk anak muda, tidak usah kalau mau berusaha bagusnya di perikanan. Nah, istilah tadi kan, Ya, Pak. piti godang malam, gitu kan. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang yang pada nggak menentu kerjaannya, lebih baik daripada umpamanya kalau seandainya nggak ada lahan, sekarang bisa dengan terpal. Oh, pakai terpal aja ya, Pak ya? Terpal, bikin kolam terpal. Udah banyak yang mulai berusaha kayak gitu kan. Terus untuk masyarakat atau yang ada di Mungo, sekarang kita lagi mendirikan kampung ikan hias. Iya. Mari kita bekerja sama. Gimana kampung ikan hias ini nanti bisa kita besarkan dan kita kembangkan ya, Pak. Ya, kita kembangkan, dan rencana pemerintah dari Dinas Kabupaten 50 Kota nantinya bisa kita laksanakan gitu kan. Itu harapan kepada pemerintah. Ya, seperti kita ketahui dari dulu Mungo kan masalah yang paling jadi PR namanya oleh pemerintah yang terbelakang, kan juga masalah sumber air. Sumber air. Mudah-mudahan nanti dengan sekarang Bapak Bupati kita, Bapak Saparudin Datuk Bandar Rajo, nanti kebetulan kita juga dekat dengan beliau kan. Oke, sering datang main ke sini ya, Pak ya? Sering datang main ke sini kan. Nanti mudah-mudahan bisa membantu untuk pelajaran masalah perikanan di Nagari Mungo. Terutama untuk sumber airnya ya, Pak. Sumber air itu yang harapan yang pertama. Oke. Itu Sat. Oke, Pak. Pak, terima kasih banyak, Pak, bincang-bincang sore hari ini. Semoga berkah dan juga ilmunya bisa diserap sama Dunsana Carita Loma yang lagi nonton ini, Pak. Sekali lagi semoga sukses dan semoga jaya usaha yang Bapak rintis ini, Pak. Amin. Oke, Pak. Baik, Dunsana Carita Loma, alhamdulillah hari ini sudah selesai bincang-bincang bersama Pak Datuk alias Pak Aprianti Sahar, tepatnya di Jorong Bukit Gombak Situa, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Ada yang tertinggal, San? Nah, ada Pak? Kalau Silakan, sekarang, Pak. gitu kan. Kalau sekarang kita kalau umpamanya mau pesan ikan, Oke. Silakan hubungi saya. Kan gitu. Iya. Boleh? Boleh, Pak, boleh, Pak. Kan? Hubungi Pak Datuk, kan dengan nomor HP 0813 0813 dicatat Dunsana. 7884 7884 7040. 7040. Kalau umpamanya mau belanja online tidak usah ragu dengan Pak Datuk dan kawan-kawan yang ada di Mungo. Oke. Seperti yang disampaikan tadi, kami sudah punya badan hukum. Siap. Gitu. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, itu dia Dunsana. Yang mau order silakan telepon aja atau WhatsApp aja nomor yang sudah disampaikan Pak Datuk tadi. Jadi sekali lagi semoga dengan adanya program ini atau acara ini dapat menginspirasi kita semua, baik itu Dunsana di rumah maupun Isan yang ada di sini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak, Pak.